Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Shadaqallahul Adzim. An-Nisa ayat 108. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Azza wa Jalla di hari Jumat terakhir dari ibadah Ramadan kita. Kita masih dipertemukan Allah dengan kudrah dan iradahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib wasiatkan wasiat taqwa yang akan penjaga dan menyelamatkan kita saat berjumpa dengan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga nilai ketakwaan ini selalu terbina, subur dan makmur dalam jiwa dan sanubari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai renungan kita, apakah ibadah Ramadan yang sudah kita jalani dan tinggal beberapa hari lagi, hari ini kita memasuki hari yang ke-25, sudah mampu menjadi sarana terbiah kita untuk menjadi pribadi yang muttaqin, yang disebutkan oleh Allah, yakni haqqat taqwa. Seorang mukmin yang muttaqin, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Karena inti hakikat pencapaian ibadah Ramadan itu adalah sampainya kita kepada takwa. Kalau ada saudara kita yang kemudian di hari Aidil Fitri mereka berkumandangkan takbir dengan semangat, tetapi terkadang mereka tidak tarawih, terkadang mereka tak menyentuh Quran dan tak membaca, bahkan tak khatam, mereka sangat pelit dan tidak bersedekah. Tetapi terkadang mereka pula yang tinggi suaranya dan bertakbir. Apakah hakikat takbir itu sampai kepada mereka? Sesungguhnya tidak, kaum muslimin. Karena hakikat orang-orang yang mentakbirkan Allah itu adalah orang-orang yang muttaqin, yang betul-betul Ramadan ini mampu mengeluarkan dirinya menjadi haqqa tuqatih, sebagaimana yang diwasiatkan dalam muqaddimah khutbah yang selalu diingatkan para khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sehingga para ulama memberikan pandangan
Apakah betul kita sampai kepada hak takwa itu? Yang pertama, ia mesti memiliki, yakni khafullah haqqa khawfihi. Orang yang sebenarnya bertakwa itu adalah pribadi yang memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Karena alamat tujuan kehidupan itu adalah tujukan kepada Allah. Karena kehidupan ini bukan milik kita. Kenikmatan udara yang kita hirup, matahari yang kita merasakan sang suryanya begitu indah. Kita bisa berjalan dengan kaki kita yang tegap. Kita bisa kemana saja dengan semua ilmu, berfikir dengan cerdas. Semua itu bukan karena hebatnya kita, tapi itu semua karena Allah yang menitipkan kita kekuatan, yang memberikan kita ilmu, yang memampukan kita untuk bisa berjalan, yang kemudian mengizinkan nafas ini masih bisa dihela, dan udara dan sang surya masih bisa kita tatap dengan indah. Kalau penerima nikmat itu dia tak mengerti siapa yang memberi, lalu kemudian larangan dan batasan dari apa yang Allah tentukan dia tak peduli, bagaimana kemudian dia disebut orang yang muttaqin? Sementara orang yang bertakwa itu dia takut kepada Allah karena dia diikat dengan aturan yang jelas. Takut dia kepada Allah karena Al-Quran dan ajaran ini memberikan contoh kepada Rasulullah SAW. Ada yang boleh dan ada yang mesti kita tinggalkan, ada yang kita segerakan dan ada yang mesti kita jauhi. Sehingga akhirnya kita akan paham regulasi apa yang mesti kita lakukan. Sehingga ulama kemudian menambahkan apa yang mesti kita lakukan, ayyuta'a wa la yu'sa. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang taat dan tidak bermaksiat. Sehingga pribadi yang muttaqin itu tidak memandang dosa itu sesuatu yang kecil, tetapi seorang mukmin yang muttaqin itu memandang kepada siapa Anda berdosa, kepada siapa Anda melakukan maksiat itu. Maksiat itu kita persembahkan kepada Rabb yang justru telah menghadirkan semua nikmat-Nya kepada kita. Lalu apakah kita sanggup melukai hati seseorang yang berjasa dengan kita, yang kemudian memberikan pangkat yang tinggi kepada kita, yang menyiapkan kemudian suplai pendanaan yang besar sebagai hadiah? Contohnya, dia kasih kita uang 30 miliar, lalu dihadapkan di hadapan kita, dan dia orang baik yang telah berjasa dengan kita. Tegakkah kita melukai perasaannya? Lalu bagaimana dengan Allah yang sudah memberikan semuanya yang tidak terbatas ini? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa kedurhakaan kita persembahkan dengan nyata dan terang benderang? Apakah kita tidak akan kembali kepada Allah? Atau jangan selama-lamanya kita di sini? Tidak, saudaraku. Sebentar lagi kita akan pulang, kita akan dihisab, kita akan ditanya, kita akan disoal tentang semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Di saat itu pertanggungjawaban adil seadil-adilnya. Mahkamah Allah tak ada yang berbohong. Mahkamah Allah tak ada yang bisa bersandiwara. Hak itu akan tampil dengan nyata, dan satu pun tak bisa tersembunyi sedikit pun juga. Maka ketakutan seorang pribadi mukmin yang muttaqin ketika dia hendak melakukan dosa itu bukan karena dia sendiri, bukan saudaranya karena tak melihat, bukan karena pasangannya tak tahu, tetapi karena dia merasakan Allah itu dekat dan menatapnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Engkau bersembunyi dari pandangan manusia, sementara engkau lupa untuk tidak bersembunyi dari pandangan Allah yang menatapmu. Ia ada bersamamu. Kalaupun engkau mengucapkan kata-kata rahasia di tengah gelapnya malam, seakan-akan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Tidak satu pun yang bersembunyi di balik ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang muttaqin dia sampai ke sana. Dan itu tarbiyah Ramadan yang mesti kita renungkan. Apakah kemudian telah sampai jiwa itu kepada kita hari ini? Jangan-jangan dia hanya lipstik saja, dan dia pura-pura dalam kelaparan dan kehausan, tetapi sebenarnya dia tidak berpuasa di hadapan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sehingga kemudian yang ketiga, apa yang terjadi kepada orang yang haqq taqwa itu? Yakni wa yushkaru wa la yukfaru, mereka bersyukur dan tidak kufur. Terkadang ayat ini membuat kita berfikir bagaimana kemurahan Allah itu begitu dahsyat. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, kalau kalian bersyukur aku tambah, pasti aku tambah. Tapi ketika Allah mengatakan wala in kafartum inna adabi lasyadid, ketika engkau kufur, engkau tak bersyukur, engkau cuek saja dengan nikmatku, engkau tak bawa dia bersujud kepadaku, engkau tak bawa dia kemudian untuk taat kepadaku, Allah tidak mengatakan wala in kafartum la u'azzibannakum, tidak begitu kalimatnya, tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, tapi ketika Allah mengatakan wala in kafartum inna adabi lasyadid, kenapa tidak sama kalimatnya? Harusnya wala in kafartum in la u'azzibannakum, ketika engkau kufur aku akan pasti mengazabmu. Tidak, Allah cuma mengingatkan azabku sangat besar, azabku sangat pedih, azabku sangat dahsyat. Menunjukkan apa? Di sini didorong kehadiran seorang mukmin yang muttaqin untuk mampu melihat apa yang dikatakan Allah itu boleh jadi tidak terjadi sekarang, tetapi itu pasti akan terjadi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sehingga ada orang berkata, aku tak sujud, aku tak peduli halal dan haram, hidupku sehat aja kok, semua urusanku lancar-lancar aja, rezekiku makin bertambah, tak perlu ternyata sujud untuk mendapatkan kekayaan. Iya, siapa yang mengatakan kaya itu harus sujud? Enggak perlu sujud untuk kaya, tak perlu taat kalau untuk tinggi jabatan, karena sujud dan taat itu untuk mendapatkan ridha, bukan untuk mendapatkan dunia. Maka poin yang keempat, apa dimensi orang yang haqqat taqwa itu yang dilahirkan Ramadan? Dia adalah pribadi yang disebutkan oleh para ulama, wa yuzkaru fala yunsa, mereka selalu bersama Allah dalam zikirnya dan mereka tak pernah lupa sang pemilik dari semua. Sehingga cerminan pribadi yang muttaqin, yang beriman itu, ya ulil albab itu, apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Berdiri dia, berjalan dia bersama Allah, duduk pun dia bersama Allah, berbaring dan tidur pun dia bersama Allah. Ketika dia kemanapun pergi, tidak pernah melihat sesuatu yang Allah ciptakan, sesuatu yang sia-sia, tapi akan membawa kebesaran Allah pada dirinya untuk memuji Allah yang maha suci. Itulah pribadi yang muttaqin. Adakah Ramadan telah sampai melahirkan generasi ini pada diri kita? Mari kita introspeksi diri kita, agar Ramadan tidak sekedar berlapar dan berhaus, kemudian kita hari raya tapi tak berhak mendapatkan raya dan Idul Fitri. Sungguh merugi orang-orang yang seperti ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.